Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannaba hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kajian fikih tasawuf kitab Ihya Ulumuddin. Kita masih membahas mengenai toharoh, bersuci. Seperti yang sudah kita bahas, toharotus zohir, sucinya zohir, bersucinya zohir, bersucinya yang tampak ini, itu ada tiga. Sucinya yang zohir itu ada tiga. Yang pertama, suci dari kotoran, itu sudah kita bahas. Yang kedua, suci dari hadas. Dan yang ketiga, suci dari kelebihan-kelebihan atau kotoran-kotoran yang ada di badan. Kita sudah bahas yang pertama, suci dari hadas. Suci dari kotoran sudah kita bahas. Di dalamnya ada apa yang dihilangkan, kemudian alat untuk menghilangkannya apa, kemudian cara menghilangkannya itu apa. Itu suci dari kotoran. Kotoran itu berarti sesuatu yang dari luar. Yang kedua, suci dari hadas, itu sesuatu yang keluar dari dalam. Nah, cara mensucikannya itu, yang pertama, kalau hadasnya kecil berarti menggunakan wudu. Kalau hadasnya besar berarti menggunakan mandi. Kalau airnya tidak ada maka menggunakan tayamum. Itu suci dari hadas. Hadas kecil, hadas besar. Cara mensucikannya dengan wudu, dengan mandi, atau dengan tayamum kalau tidak ada air. Nah, sekarang yang kita bahas adalah suci zohir yang ketiga. Suci zohir yang ketiga yaitu suci dari fadholat az-zohirah, sisa-sisa kotoran-kotoran yang dari badan. Wahia nau'ani, fadholat itu ada dua. Yang pertama ausahun, daki, ngerti daki ya? Kotoran-kotoran yang dari keringat itu daki. Wa ajzaun, dan bagian-bagian tertentu dari jasad, bagian-bagian tertentu dari tubuh. Nah, ini yang kita akan bahas. Yang ketiga ini adalah suci dari sisa-sisa atau kotoran-kotoran yang muncul dari badan. Dan ini ada dua tadi. Yang pertama berupa kotoran-kotoran yang sifatnya daki itu. Yang kedua adalah bagian-bagian tertentu dari badan. Yang pertama dulu, al-awsah wa rutubah, kotoran-kotoran dan segala sesuatu yang basah yang berasal dari keringat. Yang pertama, kotoran-kotoran dan segala sesuatu yang sifatnya basah yang itu berasal dari keringat. Yang pertama adalah kotoran-kotoran ini. Yang pertama adalah dari kotoran-kotoran jenis yang pertama ini. Yang pertama adalah mayajtami'u fi sa'ri ra'si minad-damni wal kumal. Yang pertama dari kotoran-kotoran dan segala sesuatu yang basah ini adalah sesuatu yang berkumpul di rambut kepala, minad-damni wal kumal, dari kotoran dan kutu. Kan di rambut ini ada kotoran yang terkumpul di sini, baik itu berupa kotoran maupun kutu. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, tanzifu anhu mustahabun
maka membersihkannya itu disunahkan bil ghusli, dengan mandi keramasan kalau gitu juga. Watar jili, dan menyisir, biar nanti hilang kotoran-kotorannya. Watadhini, dan meminyaki, izalatan lissaksi anhu, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kepala, yang ada di rambut kepala. Jadi yang pertama ini kotoran yang ada di rambut kepala. Nah, cara membersihkannya disunahkan untuk dimandi, disampuan, nyisiran minyak untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di rambut. Nah, baginda sendiri itu yudhinur sa'ra wa yurajjiluhu ghabban wa ya'muru bih. Baginda Nabi sendiri itu selalu meminyaki rambutnya, kemudian menyisir, wa ya'muru bihi, dan memerintahkan untuk menyisir dan meminyaki. Yang meminyaki itu kalau kita sampuan itu termasuk minyak. Dan minyak itu mesti dibersihin, minyak itu ya di sampuan kalau bahasa kitanya. Dalam hadis yang lain baginda Nabi bilang, man kana lahu sa'ratun falyukrimha. Siapa orang yang punya rambut, maka muliakanlah. Siapapun orang yang punya rambut, kayak kita ini dikasih rambut nggak habis gitu, falyukrimha, maka muliakanlah. Bagaimana cara muliainnya? Liyasunha anil ausah, untuk dengan cara menjaga dari berbagai macam kotoran. Pernah suatu hari diriwayatkan, ada seseorang yang sa'irur roksi asaliyah, rambutnya kucel, jenggotnya ini gak karu-karuan, berantakan. Fakola, maka Nabi bilang ketika orang ini datang, amma kana lihaza dahnun yusinu bisau. Emang orang ini gak punya minyak apa yang bisa ngerapihin rambutnya? Rambut tuh kayak begitu gak karuan, jenggotnya banyak, jenggotnya panjang juga gak karu-karuan. Emangnya orang gak punya minyak apa untuk merapikan rambutnya? Summa qala, kemudian Nabi bersabda, yadhulu ahadukum ka'annahu syaiton. Salah seorang kalian masuk persis kayak setan. Untuk kenapa? Karena dari rambutnya itu kagak dirapihin. Rambutnya kagak dirapihin. Segitunya loh Islam ini. Segitunya Islam sampai kemudian ngatur soal rambut. Ngatur soal rambut ini untuk dirapikan, untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di rambut. Yang kedua, ma yajtami'u minal washi fi ma'ati fil uzun. Apapun yang terkumpul dari kotoran yang ada di lipatan-lipatan kuping. Di lipatan kuping kita. Terus wal masu yuzilu ma yazharu bihi. Maka membasuhnya itu dapat membasuhnya itu dapat menghilangkan sesuatu yang tampak darinya. Wa ma yajtami'u fi qa'lis somah, dan apa yang terkumpul di lubang kuping. Jadi ini perlu dibersihin di kupingnya. Semua yang ada di kuping. Kalau kita pakai cotton bud, dulu zaman Nabi belum ada cotton bud. Jadi kalau kita udah ada cotton bud, kalau malu udah ada alatnya bisa nyedot. Fayang bagi ayang zifa birifkin indal huruji minal hamam, maka seyogianya dia membersihkan kupingnya dengan lembut saat keluar dari kamar mandi. Jadi misal habis mandi sehari sekali, keluar setelah mandi sore atau setelah mandi pagi, langsung bersihin kuping. Fa inna kasrata zalik rubbama tadurru bisabi. Sebab kalau kotorannya itu banyak di kuping, itu akan membuat orang itu jadi tuli, bisa membahayakan pendengarannya. Asalis yang ketiga, apalagi yang dibersihkan dari kotoran? Ma yajtami'u fi dahahilil unfi, sesuatu yang terkumpul di dalam hidung, minar rutubah, dari yang basah, almun akidati yang keras, almultasikoti yang melekat, bijawani di sisi-sisi hidung, upil kalau bahasa kita nyaman. Bersihin sesuatu di upil, dari ikus, dari kotoran yang ada di hidung. Gimana cara menghilangkannya, membersihkannya?
wa yuziluha bil istinsak wal istinsar. Cara membersihkan hidung itu adalah dengan istinsak, ngirup air, istinsar, ngebuang air. Jadi air dihirup pakai hidung, kemudian dibuang lagi pakai hidung. Itu cara membersihkan hidung. Kalau orang terus-terusan bisa istiqomah ngebersihin ini, jauh dia dari penyakit-penyakit kayak gini. Pilek, terus kemudian kupingnya sakit, kemudian rambutnya penuh kotoran. Kenapa? Karena kejaga. Segininya agama ini menjaga. Ar-rabi'u yang keempat, ma yajtami'u al-asnan wa tarafil lisan minal qalhi. Apapun yang terkumpul dari gigi dan pinggir lidah, fayuziluhu siwak wal mudmadoh, maka membersihkannya adalah dengan siwak, dengan sikat gigi, dan juga dengan umur. Jadi habis makan umur, terus sikat gigi. Ngilangin apa? Ngilangin apapun kotoran-kotoran yang ada di dalam atau di pinggir-pinggir sela-sela gigi dan juga yang ada di pinggir lidah. Yang kelima, al-khamis, ma yajtami'u fil lihyah minal wasi wal kumal. Sesuatu yang terkumpul dari jenggot, yang ada di jenggot, dari kotoran dan kutu. Kan jenggotnya panjang-panjang, nggak kayak jenggot tanggung gitu. Jenggotnya panjang-panjang gitu. Kan di sini ada kotorannya, ada kutunya, izalam yuta'ahad, kalau tidak dibersihkan. Maka wa yustahabu izalatu zalik bil musli wa tasrih bil musti. Maka disunahkan untuk menghilangkannya dengan membasuh, dengan dibasuh, kemudian dengan disisirkan dengan sisir. Jadi kalau dia punya jenggotnya panjang, ya disisirin. Jangan punya jenggot kemudian kagak dirapiin, nanti kotoran semua nanti yang ada di sini. Dan itu harus dibersihkan. Nah, baginda Rasul sendiri, la yufarriquhul mustu wal mudri wal mir'ah fi safarin wala hadur. Ternyata Nabi sendiri tidak pernah lepas membawa al-mustu, sisir, wal mudri, pisau kecil, wal mir'ah, kaca, baik dalam perjalanan maupun dalam rumah, lagi di jalan maupun di rumah. Nabi nggak lepas nih di pembawaannya ini, bawa sisir, terus bawa gunting kecil, pisau, kalau kita sekarang kerokan mungkin gitu ya, terus kaca. Jadi segitunya Nabi itu Nabi. Kalau zaman kita dulu kan orang-orang tua kita sisir kagak lewat tuh, yang kecil-kecil tuh, ada di dompet, ada di celana gitu kan. Anak sekarang rasanya nggak ada yang bawa sisir. Kalau dulu kan orang-orang dulu pasti itu, orang-orang tua kita pasti ada bawa sisir di belakangnya. Habis itu nyisir. Orang kalau dia bawa sisir berarti dia memang sunnah Rasul. Nah, karena Rasul sendiri nggak pernah lepas gitu. Hadisnya ada ini. Nabi nggak pernah lepas membawa sisir, pisau kecil itu buat potong-potong, buat jenggotnya, buat kumisnya, kemudian kerokan lah, dan juga kaca. Taruhlah kaca udah ada handphone sekarang, kaca udah ada handphone, dan tinggal sisir sama pisau kecil. Itu sunnahnya Nabi. Jadi kalau ada orang bawa kemana-mana bawa sisir, jangan diledekin, bahaya banget sih itu. Kenapa? Ya, bahkan Nabi sendiri pernah ditanya sama Aisyah. Ketika itu ada sahabat datang ke rumah Nabi, kumpul di depan rumah Nabi. Maka Nabi kemudian keluar nemuin para sahabatnya itu dengan yusawwi min ra'si waliyati. Dandan dulu, rambutnya disisirin dulu, kemudian jenggotnya disisirin dulu, dirapin dulu. Maka Aisyah nanya kepada Nabi, "Au taf'alu zalika ya Rasul?" Ngapain ya Rasul? Pakai dandan dulu, nemuin orang yang ada di situ, nemuin sahabat yang ada di situ, dandan dulu. Apa kata Nabi? Innallaha yuhibbu min abdihi ayyatajammala li ikhwanihi iza kharaja ilaihim. Sesungguhnya Allah senang dari hambanya ketika hambanya ini mau dandan untuk menemui saudaranya ketika dia keluar untuk menjumpai saudaranya.
Jadi kalau kemudian teman kita datang, lalu kemudian kita dandan dulu, rapiin dulu, cuci muka dulu, rapi dulu, baru temuin, itu Allah senengin. Jangan orang datang masih berekan, pakai celana sepau-maunya, pakai singlet, nemuin aja kayak gitu. Kata Nabi, Allah sangat suka kepada hambanya yang mau berdandan, ayyatajammala, berdandan untuk nemuin saudaranya. Untuk menemuin saudaranya. Ya ada orang tamu keluar, ya rapi dulu, ya cuci muka dulu, terus pakai baju yang beneran, celana yang beneran, jangan semau-maunya nemuin gitu ya. Kenapa? Karena Nabi bilang begitu. Nabi tanya, ngapain sih Nabi pakai dandan-dandan? Tunggu sahabat kucil-kucil kayak begitu juga. Saya juga sahabat kucil-kucil kayak begitu. Ngapain sih pakai dandan-dandan segala? Siapa sih itu orang biasa kok, teman-teman akrab kita. Kata Nabi, enggak. Allah senang, Allah cinta sama hambanya kalau dia mau berdandan nemuin saudaranya ketika saudaranya itu datang menjumpai dia. Ini dalil ngedandan. Ya, jadi kalau ibu-ibu pada ngedandan, ini dalilnya. Ini dalilnya. Dalil dandan. Gitu ya. Jadi jangankan kondangan, nemuin tamu di depan aja juga perlu dan rapi.